Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Devina Mutia. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk membahas soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4A ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Kita masih berada di subtema 1 ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal di halaman 100. Sebentar, kita cari dahulu ya. Oke ya. Halaman 150 ya. Tema 3 subtema 1 ya, tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah untuk muatan pelajaran IPS ya, tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya ya. Di sini ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai ya. Oke, kita menuju ke Ayo Berlatih ya, muatan pelajaran IPS. Di sini untuk muatan IPS cuman ada 2 nomor ya. Langsung aja kita ke nomor 1. Lengkapilah tabel berikut ya. Ciri-ciri ya untuk definisi ya. Jadi kita akan bahas tentang kenampakan alam pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, untuk definisi pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian dataran rendah itu adalah daratan dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk dataran tinggi sendiri adalah daratan dengan ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. MDPL itu artinya adalah meter di atas permukaan laut ya. Oke, kemudian sumber daya alam. Bagaimana untuk daerah pantai? Daerah pantai itu sumber daya alamnya ada ikan laut, udang, dan juga cumi-cumi. Kemudian dataran rendah ada padi, tebu, karet, kelapa, dan kelapa sawit ya. Kemudian untuk dataran tinggi ini ada teh, kopi, dan juga kina. Pemanfaatannya sendiri untuk pantai itu sebagai pelabuhan, pasar ikan, dan juga tempat wisata. Sedangkan pemanfaatan dataran rendah biasanya digunakan untuk pertanian, perkebunan, perindustrian, dan juga perumahan. Sedangkan di dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan juga peternakan. Bagaimana dengan mata pencarian penduduk? Nah, untuk daerah pantai ini biasanya mata pencarian penduduknya adalah sebagai nelayan, peternak ikan laut, dan juga petani garam. Sedangkan untuk dataran rendah mata pencarian penduduknya adalah petani, peternak, dan juga pegawai perusahaan. Sedangkan untuk dataran tinggi mata pencarian penduduknya biasanya sebagai petani dan juga peternak ya, karena ini sangat cocok ya sebagai peternak untuk suhunya sendiri ya. Kemudian soal nomor 2, mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh? Ini jawabannya adalah karena suhu yang cocok untuk pertumbuhan teh. Jadi tanaman teh itu cocok untuk ditanam di dataran tinggi karena suhunya yang sesuai untuk pertumbuhan teh. Ini juga bisa dilihat di materi sebenarnya ya. Ini untuk muatan pelajaran IPS halaman 150. Kemudian kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya di halaman 153. Ini adalah muatan pelajaran matematika. Di sini kita ada 4 nomor diminta untuk membulatkan ya, tentang pembulatan. Yang nomor 1, bulatkan bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. Nah, ingat untuk pembulatan ke satuan terdekat berarti kita lihat yang per 10 atau di belakang koma 1 angka ya. Ini namanya per 10 kalau 1 angka, tapi kalau 2 angka ini berarti per 10, yang belakangnya per 100. Nah, karena kesatuan terdekat berarti yang kita lihat adalah per 10. Kemudian kalau 5 ke atas, bilangannya yang per 10-nya itu 5 ke atas, maka
bilangan yang kita bulatkan kita tambah 1. Tetapi kalau di bawah 5, bilangan yang kita bulatkan tetap ya. Jadi untuk yang nomor 1 yang A ini berarti 3,7 karena ini 7, maka hasil pembulatannya di sini jadinya adalah 4 karena 7 itu 5 ke atas, maka yang kita bulatkan tambah 1. Kemudian untuk yang B di sini 4,9. 9 juga ikutnya 5 ke atas, maka kita tambah 1 jadinya 5. Kemudian yang C 8,3. Lah 3 itu berarti dia di bawah 5. Di bawah 5 berarti bilangan yang kita bulatkan tetap jadinya 8. Kita lanjut ke bagian D, ini ada 5,39 ya. Ingat yang kita lihat hanya per 10-nya ya. Berarti yang di belakang koma angka yang pertama itu per 10, berarti di sini adalah 3. Nah, kalau 3 itu berarti dia di bawah 5. Di bawah 5 berarti yang kita bulatkan tetap jadinya 5. Kemudian yang E ini 8,93 berarti 9. 9 itu berarti 5 ke atas, maka kita tambah 1 ya. 8-nya jadinya 9. Kemudian yang F 2,3 ya. Yang kita lihat 3-nya. Maka di sini karena di bawah 5, maka satuannya tetap jadinya adalah 2. Nah, itu nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, bulatkan bilangan desimal berikut ke persepuluhan terdekat ya. Ingat, persepuluhan berarti kalau ini berarti persepuluhan, yang ini per seratusan ya, di belakang koma itu ya. Kalau satu angka itu persepuluhan, 2 angka itu berarti per seratusan. Lah kalau ada 3 angka, angka ketiga ini berarti per seribuan. Karena diminta pembulatannya ke persepuluhan ya, berarti yang kita lihat adalah per seratusannya atau angka kedua di belakang koma. Berarti ini ya. Berarti ini kita bulatkan karena ini adalah 4. 4 berarti di bawah 5, maka di sini yang kita bulatkan tetap jadinya 3,5 di sini ya. 3,5. Saya taruh di sini aja. Saya zoom biar lebih enak nulisnya ya. Oke. Di sini 3,5. Kemudian di sini kita lihat ya, yang per seratusannya adalah 5. 5 ke atas berarti yang kita bulatkan tambah 1 jadinya 5,4 ya. Kemudian yang C di sini yang kita bulatkan berarti 8, berapa? Kita lihat di sini ya, per seratusnya 7. Kalau 7 berarti ini kita tambah 1 jadinya 4 ya. 8,4. Selanjutnya di sini. Oke, saya buat ini dulu. Pembulatannya tetap ke persepuluhan, berarti yang kita bulatkan ini, kita lihat yang perseratusannya ini 9. Jadi kita tidak usah melihat angka yang di belakangnya. Jadinya ini 5, berapa? Karena 9 itu 5 ke atas, maka ini kita tambah 1 jadinya 3. Kemudian ini 9, berapa? Ini 2 berarti di bawah 5, maka tetap ya. Kemudian ini 7, nah ini kita lihat perseratusannya adalah 4. 4 berarti ikutnya di bawah 5, berarti ini tetap 8. Oke, ini untuk yang nomor 2 ya. Lanjut kita ke nomor 3, bulatkan bilangan ke perseratusan. Perseratusan berarti di belakang koma 2 angka. Berarti yang kita lihat adalah perseribuan. Berarti di sini kita bulatkan jadinya adalah 3,4. Lah ini karena perseribuannya 8. 8 itu berarti 5 ke atas. Ini kita tambah 1 jadinya 3. Ini 8,8. Kita lihat ini angkanya 2 berarti tetap ya 8,84. Kemudian yang C dan juga D 5,6. Ini 2 berarti tetap 3. Ini 6,274 berarti 6,2. Ini 4 berarti tetap 7 ya, 6,27 ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita mau membulatkan itu kita lihat yang mau dibulatkan yang mana. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan garis bilangan berikut ya. Ini ada sebuah garis bilangan. Nah, pertanyaannya lebih dekat kemanakah bilangan 6,38? Kita lihat 6,38 di sini. Apakah ke 6,30 atau ke 6,40? Kita lihat di sini 6,38 ya. Yang jelas dia lebih dekat ke 6, berarti lebih dekat ke
6,40 ya. Lebih dekat ke 6,40. Kenapa? Karena kita lihat ya, di sini dia hanya melewati satu buah angka ya, 6,38, 39, 40. Nah, beda kalau mau ke 6,30 dia harus melewati beberapa angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu. Jadi 6,38 itu lebih dekat ke 6,40. Nah, itu penjelasan untuk soal matematika ya, tentang pembulatan bilangan. Nah, oke. Demikian tadi penjelasan untuk soal ayo berlatih ya. Ayo berlatih dari halaman 150 sampai dengan halaman 153 ya, untuk muatan pelajaran IPS dan juga matematika. Untuk pembahasan soal berikutnya dari buku penilaian Bu Pena, tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Dan jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.